Apakah bisa daftar SKCK online tapi belum lunas atau BPJS-nya itu nunggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kedengarannya kayak nggak nyambung ya, BPJS dengan SKCK. Tapi setahu admin, per tanggal 1 Maret ya 2024 itu sudah diberlakukan. Jadi kalau kamu mau bikin SKCK secara online itu wajib sudah lunas BPJS atau BPJS-nya itu nggak nunggak. Dan itu admin alami pada saat mau ngebantu istri pemberkasan P3K, itu mau daftar online SKCK. Itu pada saat memasukkan nomor NIK, entah itu nomor KK atau nomor NIK-nya itu, nomor induk kependudukan, itu langsung muncul status BPJS. Jadi kayak barikade pada saat kita mau melanjutkan pengisian formulir, itu dicek dulu NIK kita itu apakah sudah lunas atau ada tunggakan atau enggak BPJS-nya. Nanti kalau misalkan ternyata ada tunggakan, entah itu sebulan sekalipun, itu akan muncul statusnya di HP kamu pada saat mau pendaftaran online di aplikasinya. Dan itu nggak akan bisa dilanjutkan sebelum kamu lunasi dulu tunggakan kamu. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah dibayar, kalau admin bayarnya itu melalui toko ijo ya, supaya lebih mudah aja. Enak sekarang online sudah bisa bayar dimanapun. Itu nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, itu bisa kamu lanjutkan untuk pendaftaran SKCK online-nya. Nah, kalau misalkan ditanya apakah tetap bisa daftar SKCK online, misalkan nih, kamu belum bikin BPJS. Ya, sepengetahuan admin dari yang tanya-tanya ke orang yang ngurusin SKCK pada saat itu, kebanyakan dari mereka disuruh untuk bikin dulu atau ngurus dulu BPJS-nya atau diaktifkan dulu BPJS-nya. Karena sepengetahuan admin juga yang namanya BPJS itu dia satu keluarga ya, dalam satu kakak itu ada berapa orang, misalkan 4, ada ayah, ibu, anak 2 misalkan, itu biasanya secara otomatis akan menjadi anggota BPJS, nggak bisa satu orang, satu kakak. Kecuali kalau kamu misalkan nikah atau pecah kakaknya, nah itu beda lagi. Tapi sepengetahuan admin, kalau misalkan contoh admin punya anak, itu anaknya langsung didaftarkan BPJS. Kalau misalkan punya anak lagi, itu akan didaftarkan juga BPJS. Jadi satu keluarga itu jangan sampai ada yang nunggak ya. Jadi kalau misalkan ada yang nunggak, itu nggak bisa dilanjutkan untuk pendaftaran SKCK online-nya. Ya walaupun kalau dilihat-lihat kayak nggak ada sangkut paut ya dengan SKCK, admin kurang tahu pasti juga. Tapi setidaknya per tanggal 1 Maret 2024, kalau kamu nggak ngelunasin BPJS kamu pada saat bikin SKCK secara online, itu tampilannya kan seperti ini, nggak bisa dilanjutin. Jadi kamu harus bayar dulu, nanti tunggu beberapa menit, itu akan berubah statusnya menjadi seperti ini. Dan kamu bisa melanjutkan pendaftaran untuk SKCK online-nya. Itu admin coba tanya-tanya juga ke mereka yang ngurusin SKCK di kantor polisi sambil nunggu antrian dipanggil kan, itu sambil bertanya, biasa bapak-bapak kadang ya cerita nggak tahu nama, tahu-tahu sudah kayak orang akrab aja. Jadi sambil tanya, dia juga pada saat mau bikin SKCK online itu ternyata ada tunggakan, itu nggak bisa dilanjut. Jadi ya admin tanyain satu-satu ke bapak-bapak tuh, ya dia bilang ya kami semua SKCK untuk BPJS-nya itu sudah lunas semua. Dan kalau ada tunggakan segera dilunasi walaupun itu 1 bulan. Ya, jadi semoga informasi ini bermanfaat ya buat kamu yang mau ngurus SKCK secara online. Yang admin ketahui ya pada saat ngurus SKCK itu yang untuk offline itu nggak dilayani. Kebanyakan langsung yang online, langsung dari HP. Jadi kebanyakan dari mereka itu ada yang foto di tempat dan lain sebagainya. Sehingga ya dadakan bikin SKCK-nya atau dadakan ngisi formulirnya di tempat. Karena mungkin ada beberapa dari yang nggak terlalu tahu ya. Karena ya ngurus SKCK itu kan nggak kita ngurus hal-hal yang umum atau hal-hal yang biasa setiap hari. Jadi ada perlunya aja untuk ngurus SKCK, dan ketiban nggak tahu, jadi taunya pada saat itu juga, langsung daftar pada saat itu juga. Jadi ya buat kamu mungkin yang punya pengalaman lain atau mungkin masih bisa dilayani untuk
BPJS-nya yang non-aktif bisa tuliskan di kolom komentar. Jadi dari yang admin tahu, admin tanyakan ke mereka yang ngurus SKCK seperti itu. Jadi harus lunas dulu atau tidak ada tunggakan sama sekali di BPJS kamu, baru bisa dilanjutkan untuk pendaftaran SKCK online. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini teman-teman kamu. See ya!